Selamat datang di Banjarmasin Post News Video. Berjumpa lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal di seluruh Indonesia. Masih bersama saya Papa Roka, inilah Crime Story. Apa kabar Sobat Bipos, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Seperti biasa, akan ada 3 berita yang dipilih untuk hari ini. Mulai dari berita tentang sepasang kekasih yang mencuri motor, sampai ke berita tentang seorang pemuda yang tidak suka dinasehati malah membacok polisi. Inilah 3 berita pilihan pada hari ini. Berita pertama ada dari Tegal, Jawa Tengah. Ada sepasang kekasih yang nekat mencuri motor karena terlilit hutang untuk membayar hutang. Lah, Berita pertama dari Tegal, Jawa Tengah. Ada sepasang kekasih yang nekat mencuri motor karena terlilit hutang setelah usahanya bangkrut karena pandemi. Kedua pasangan tersebut ditangkap dan diamankan di Satreskrim Polres Kota Tegal pada Jumat silam setelah petugas mendapatkan laporan dari salah satu korban yang mengetahui motornya hilang dan dijual lagi di grup jual beli Facebook. Menurut keterangan tersangka, dia mengakui sudah mencuri 3 buah sepeda motor di 2 lokasi berbeda. Dan di dalam aksinya, dia mencuri sepeda motor yang tidak dikunci stang. Lalu bersama kekasihnya, dia membawa kabur motor tersebut dengan cara si cowok yang dorong motor pakai kaki, si cewek yang bawa motor curian tersebut. So sweet banget kan? Jadi, siapa cita-citanya suami istri jadi maling? Saya tahu mas, di masa pandemi seperti ini untuk mencari rezeki lumayan sulit lah. Tapi kalau kita bisa mensiasatinya dan bisa mengambil kesempatan, saya yakin masalah apapun bisa dilewati mas. Contoh, nggak perlu curi motor mas. Mas open BO aja. Rangga dan kekasihnya Diana tertunduk lesu saat digelandang petugas Satreskrim Polres Tegal Kota Jumat pagi untuk menjalani pemeriksaan. Dua sejoli ini harus berurusan dengan polisi karena melakukan pencurian sepeda motor. Keduanya mengaku telah menggasak 3 sepeda motor, 2 di Kota Tegal dan 1 di Kabupaten. Dalam aksinya, keduanya mencari sasaran dengan berboncengan sepeda motor metik. Keduanya mengincar motor yang diparkir tanpa dikunci stang. Kemudian keduanya bekerja sama saat membawa kabur motor hasil curian. Dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Rangga mendorong menggunakan kaki motor hasil curian yang dinaiki oleh kekasihnya. Tersangka Rangga menjual sepeda motor curiannya melalui grup jual beli sepeda motor di media sosial seharga 3 juta dan 6 juta rupiah. Tersangka Rangga mengaku uang penjualan motor dipakai untuk mencicil hutang bank. Dia mencuri lantaran usaha perikanannya bangkrut akibat pandemi dan membuatnya terlilit hutang ratusan juta. Carinya yang nggak dikunci stang aja pak. Ya maksudnya ditaruhnya di pinggir jalan apa di Iya. teras? Iya, yang di pinggir jalan gitu. Dijual berapaan kalau dapat? Yang pertama 3, yang keduanya 6 pak. Udah berapa motor sih hasilnya? 2. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan salah satu korban yang mengetahui sepeda motor miliknya yang hilang diunggah dalam grup jual beli Facebook. Berdasarkan laporan korban, polisi berhasil meringkus 2 tersangka setelah menelusuri melalui akun media sosial milik tersangka. Pencurian ya, sebuah curanmor yang dilakukan oleh sepasang kekasih atas nama Rangga dan Diana, yang kebetulan masih 2 sejoli ya, sepasang kekasih. Pasal yang disangkakan pasal 363 KUHP tentang pencurian untuk ancaman
Untuk ancamannya hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Polisi menyita 1 unit sepeda motor matic milik tersangka yang dipakai untuk beroperasi. Sedangkan sepeda motor milik para korban masih dalam pelacakan petugas karena telah dibeli oleh orang di luar kota yang tidak diketahui identitasnya. Wilherdianto, Kompas TV, Tegal. Di saat pandemi seperti ini sangat penting bagi kita untuk menjaga imun. Salah satunya adalah dengan hiburan. Seperti yang dilakukan oleh 4 anggota DPRD di Labuhan Baru Utara, Sumatera Utara ini. Keempat anggota tersebut digerebek bersama 7 wanita saat mengadakan pesta narkoba. Kurang hiburan apa coba? Sudah 7 wanita, pesta narkoba. Bahkan salah satu anggota DPRD tersebut sudah pernah tertangkap atas kasus yang sama. Kok bisa jadi anggota DPR? Saya sekolah bener-bener kok hidup saya seperti ini. Kenapa? Dikonfirmasi salah satu anggota DPRD tersebut positif narkoba dan saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kita lihat video lengkap. Dikutip dari Tribunnews.com, Ketua DPRD Hanura Sumut, Kodrat Syah, mengaku murka atas kelakuan anggotanya tersebut. Pasalnya tindakan yang dilakukan Febrianto Gultom telah mencederai dan mencoreng nama baik Partai Hanura. Apalagi Febrianto Gultom yang merupakan anggota DPRD Labuan Batu Utara atau Labura sudah 2 kali terlibat kasus narkoba. Secara tegas, Kodrat Syah mengatakan bahwa dirinya tak akan main-main pada kader yang terlibat korupsi. Kodrat mengakui kasus kali ini akan membuat Febrianto Gultom benar-benar tak akan lagi di Partai Hanura. Diketahui dalam pesta narkotika ini, Febrianto juga ditemani 4 anggota DPRD lain, diantaranya adalah Ketua Fraksi Hanura DPRD Labura Jainal Samosir. Meski sama-sama dari Partai Hanura, Kodrat Syah tak menyinggung sanksi terhadap Jainal Samosir. Selain Jainal Samosir, yang juga bersama dengan Febrianto bersama dengan wanita di tempat hiburan, diantaranya adalah Muhammad Ali Borkat, Ketua DPC P3 Labura, Hoirul Anwar Panjaitan, anggota fraksi Golkar, dan juga Giat Kurniawan, anggota fraksi PAN. Sebelum kasus ini, Febrianto Gultom diketahui pernah diancam akan di-PAW atau pergantian antar waktu oleh Ketua DPD Hanura Sumut, Kodrat Syah. Setelah ditangkap pada November 2020 lalu oleh Polrestabes Medan, Febrianto Gultom rencananya akan dicopot. Namun sampai saat ini Febrianto masih menjabat sebagai anggota DPRD Labura dan masih mengulangi perbuatan buruknya. Semua jumlah yang kita amankan ada 17 orang. Dari 17 itu 7 wanita, 9 laki-laki. Dari ke-17 itu ada 5 orang anggota dewan dari Labuhan Batu atau Labuhan Batu Utara, Labura. Barang bukti apa yang diamankan? Stasi. Berapa bukti, Pak? Sedikit. Pecah-pecah dulu, pecah-pecah. Di saat ini para yang tahu ini ada belum proses apa nih? Proses Sedang pemeriksaan. Oke, tes urin terhadap ke-5 anggota DPR ini apakah positif atau negatif, Pak? Kelimanya positif, Pak? Dari 17 positif semua deh? Tidak. Tidak ya? Berapa orang, Pak? Ada 2 orang tidak. Pak, perannya apa, Pak? Orangnya ya mengkonsumsi. Biasa juga nih, Pak. Oke. Buat teman-teman yang suka menasehati orang, saya sarankan untuk skip video ini karena berita selanjutnya adalah terlalu sentimen untuk anda-anda yang suka menasehati orang. Tapi Bang, kalau di skip nggak dapat AdSense. Iya sih, daripada dibacok. Seorang pria di Bangka Belitung membacok seorang polisi cuma gara-gara tidak suka dinasehati. Kejadian tersebut terjadi pada 5 Agustus silam di Gang Cempaka, Kecamatan Toboali, Bangka Selatan. Korban yang seorang anggota polisi itu merupakan tetangga tersangka dan diketahui kerap menasehati tersangka agar tidak melakukan hal-hal negatif.
Bukannya berterima kasih, tersangka malah membacok korban hingga luka parah. Diketahui tersangka saat itu sedang dalam kondisi mabuk hingga tidak pikir panjang untuk mengayunkan parangnya ke you have singing. Bukannya berterima kasih, tersangka malah membacok korban hingga mengalami luka parah. Diakui tersangka saat itu ia sedang dalam kondisi mabuk hingga tidak pikir panjang saat melukai korban. Atas kejadian itu, tersangka pun saat ini sudah diamankan oleh kepolisian. Berikut kita lihat video lengkapnya. Dikutip dari bangkapos.com, hal tersebut diungkapkan Kabak Ops Polres Bangka Selatan AKP Suretan Sitorus P. Sitorus pada Jumat 6 Agustus 2021. Kejadian ini terjadi pada Kamis 5 Agustus 2021 sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gang Cempaka, Jalan Damai, Kelurahan Tanjung Ketapang, Kecamatan Tobo Ali. Menurutnya, Bribtu Yosef Iskandar kerap menasehati Wiwin 35 tahun karena keduanya merupakan tetangga. Yosef ingin tetangganya tersebut tak melakukan hal-hal yang negatif. Wiwin yang pada saat itu sedang mabuk dan diduga memiliki dendam kepada korban, langsung mengayunkan parang terhadap Yosef. Korban sempat memberikan tembakan peringatan agar Wiwin melepaskan parang yang dibawanya. Namun pelaku tak mengindahkan peringatan tersebut. Tak hanya sekali, pelaku melakukan penganiayaan hingga berkali-kali. Akibatnya korban mengalami luka bacok yang cukup parah. Surtan mengatakan luka-luka yang dialami oleh Bribtu Yosef diantaranya luka di bagian pipi sebelah kiri, kepala sebelah kiri, leher sebelah kiri, lengan tangan kiri, telapak dan jari-jari tangan kanan. Lantaran luka yang didapatkan cukup serius, korban langsung dilarikan ke Pusyandik Tobo Ali untuk mendapatkan perawatan medis. Pelaku langsung diringkus polisi seusai melakukan penganiayaan terhadap Bribtu Yosef Iskandar. Terima kasih sudah membuang kota untuk menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik selain ini. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Instagram @banjarmasinpost, juga di Facebook Bipos Online. Seperti biasa, saya pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap di Crime Story. Aku sedang stres.